Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, dalam video kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari channelnya Puncak Klasmen, di mana dalam channel ini membahas mengenai di saat Indonesia sedang mempersiapkan diri dalam round ketiga Piala Dunia. Tim-tim di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam sedang sibuk untuk mengadakan turnamen gaje, artinya nggak jelas ya, untuk tim-timnya agar bisa meningkatkan ranking FIFA-nya, terutama Malaysia yang saat ini ranking FIFA-nya di bawah Indonesia. Kemudian dia akan mencoba untuk menyalip timnas Indonesia guna menaikkan ranking dengan mengadakan turnamen Piala Merdeka tentunya. Ya, ini adalah salah satu taktik dari mereka saja, dan itu pun mungkin oleh timnas Indonesia tidak menjadi masalah ya. Masalah ranking itu bagi Indonesia hal yang biasa, karena kita sudah membuktikan bahwa dengan ranking kita terbawah kita berhasil mengalahkan semua tim yang ada di Asia Tenggara. Oke, kita dengarkan video dari puncak klasemen ini di saat Indonesia sedang mempersiapkan Piala Dunia. Tim-tim lain sedang berusaha untuk mengadakan turnamen gaje nggak jelas menurut channel ini. Oke, kita lihat bersama-sama. Selain itu, para rival skuad Garuda ini juga mengincar poin ranking FIFA dengan juara di turnamen sendiri. Bagaimanakah persiapan timnas Indonesia, sementara negara ASEAN lainnya sibuk sendiri? Thailand kembali bikin turnamen Piala Raja. Thailand mendadak sibuk sendiri usai tersingkir di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Gajah Perang kembali mempersiapkan gelaran Piala Raja atau Kings Cup. Turnamen ini bakal jadi hiburan penghapus kesedihan publik Thailand usai gagal ke ronde ketiga. Raja ASEAN ini harus angkat koper usai kalah head-to-head melawan Cina. Gara-gara prestasi buruk ini, Madampang selaku ketua federasi sampai kena mental. Ex-presiden Port FC ini ditekan habis-habisan oleh fans skuad Gajah Perang untuk mundur. Pasalnya, Madampang dianggap gagal memimpin pasukan biru untuk lebih berprestasi. Selain itu, wanita 58 tahun ini dinilai terkena karma akibat terlalu sombong meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Saya nggak yakin kalau Indonesia bisa unggul dari Thailand. Bahkan saya berpikir bahwa Thailand masih bisa menjadi tim terbaik yang ada di Asia Tenggara saat ini, tegas Madampang. Sebagai permintaan maaf, FAT selaku federasi bakal menggelar Piala Raja dengan meriah. Rencananya turnamen ini bakal diikuti oleh negara-negara yang masuk ranking 100 besar FIFA. Kesulitan mencari negara ranking 100 besar FIFA. Alasannya karena banyak raksasa Asia yang sibuk bersiap menatap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Thailand juga enggan melirik Vietnam untuk menjadi lawan tanding. Piala Raja kemungkinan akan dimulai pada September atau Oktober. Kami rencananya nggak akan mengundang Vietnam. Saat ini Thailand berada jauh di atas Vietnam, tulis BGTV. Ogah mengajak Vietnam. FAT disebut membidik peluang untuk mengundang skuad Garuda. Apalagi timnas Indonesia bakal menjadi wakil tunggal ASEAN di ronde ketiga. Saat ini Indonesia memang memiliki ranking FIFA yang lebih rendah dibanding Vietnam. Namun, mereka berkemungkinan untuk diundang berpartisipasi di Piala Raja, tambah BGTV. Selain berambisi mengalahkan skuad Garuda di Piala Raja, Thailand juga punya misi besar di ASEAN Cup 2024. Skuad Gajah Perang berambisi mengalahkan timnas Indonesia di turnamen ini. Masa Tadaisi selaku pelatih bahkan sudah mewaspadai kekuatan anak asuh Sinteyong. Mereka telah membuat banyak kemajuan di akhir-akhir ini. Saya rasa tim ini telah mencapai level baru dan akan terus berkembang tanpa kena lelah, sanjung Masa Tada. Pelatih Thailand ini dianggap akan menjadikan timnas Indonesia sebagai rival berat di ASEAN Cup 2024. Saya rasa Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh di ASEAN Cup 2024, tambah ex-pelatih Buriram United ini. Walau menganggap skuad Garuda sebagai lawan yang tangguh, Masa Tada justru menilai Jumawa di ASEAN Cup 2024. Sang pelatih disebut tidak menargetkan trofi meski Thailand berstatus sebagai juara bertahan. Skuad Gajah Perang menjadi kampion Piala AFF 2022 sebelum berganti nama menjadi ASEAN Cup. Sebagai Raja Asia Tenggara, Thailand sempat menganggap enteng turnamen buatan AFF ini. Thailand akan berusaha bertahan selama mungkin di turnamen ini. Namun, saat ini prioritas kami adalah kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan ASEAN Cup 2024. Tegas Masa Tada.
Sayangnya, kesombongan Thailand malah gagal dibuktikan usai tersingkir di ronde kedua. Alhasil, skuad Gajah Perang ini dinilai akan kembali mengincar gelar juara di ASEAN Cup 2024. Madampang selaku ketua federasi juga mengakui kekuatan timnas Indonesia di turnamen ini. Ex-presiden Ford FC ini juga cukup lega, Thailand gak berada di grup yang sama dengan skuad Garuda. Kali ini Madampang ogah meremehkan kekuatan timnas Indonesia jika bertemu di partai final. Saya ingin Thailand bertemu dengan timnas Indonesia, itu akan sangat menakutkan, tutur Madampang. Ya, saudara, itu Thailand ya, yang beberapa tahun lalu memang menjadi kekuatan di persepak bolaan di Asia Tenggara, di mana memang Indonesia bila di partai final, baik itu dalam AFF maupun juga dalam SEA Games, kita selalu kalah dengan Thailand di partai final. Meskipun Indonesia selalu masuk ke final ya, tapi pada saat kita berhadapan dengan Thailand kita selalu kalah. Itu beberapa tahun yang lalu. Dan mungkin Thailand saat ini sudah menganggap Indonesia sebagai satu rival di Asia Tenggara. Meskipun memang tim nasional senior kita saat ini belum pernah bertemu lagi dengan Thailand. Ya, pertama tim nasional di bawah usia kita memang sudah berhasil mengalahkan Thailand di SEA Games. Kemudian yang kemarin di Piala 19 tahun kita berhasil memenangkan lawan Thailand. Namun di timnas senior kita memang belum pernah bertemu lagi dengan timnas Thailand ya, karena memang kita dalam setiap ajang kompetisi kita jarang sekali bertemu dengan Thailand, demikian juga dengan Malaysia ya. Nah, tentunya ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Kita tidak boleh sombong dahulu ya sebelum kita bertanding di lapangan. Ternyata memang sampai saat ini Thailand sendiri menganggap Indonesia sebagai rival yang berat di kawasan Asia Tenggara dengan pemain-pemain yang full naturalisasi ini. Nah, coba kita lihat bagaimana dengan cerita Malaysia selanjutnya. Ambisi Malaysia juara Piala Merdeka. Sementara Malaysia juga terpaksa kembali mengadakan gelaran Piala Merdeka usai gagal ke ronde ketiga. Turnamen tahunan ini bakal digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan negeri jiran. Piala Merdeka diprediksi akan menjadi ajang balas dendam untuk skuad Harimau Malaya. Di turnamen ini, Malaysia bakal tampil habis-habisan demi memberikan hiburan menarik untuk para supporter. Demi mewujudkan ambisi ini, skuad Harimau Malaya sudah mengundang Filipina, Tajikistan, dan Lebanon. Bahkan, FAM selaku federasi disebut akan mengobrol harga tiket. Harapannya, supporter negeri jiran bakal memenuhi Stadion Bukit Jalil untuk mendukung Malaysia. Datu Nur Asman sebagai Sekretaris Jenderal FAM langsung mengonfirmasi kabar tersebut. Tiket dibuka untuk dijual dengan paket spesial seharga Rp70 Malaysia atau setara dengan Rp252.000 untuk 4 pertandingan. 2 pertandingan pada 4 September dan 2 pertandingan lagi pada 8 September, ucap Nur Asman. Setelah mengobrol tiket murah, FAM langsung memasang target juara untuk menjaga harga diri. Pihak federasi tak ingin skuad Harimau Malaya kembali menanggung malu seperti edisi sebelumnya. Ketika masih dilatih Kim Panggon, Malaysia gagal juara usai dikalahkan Tajikistan di partai final. Bersama Pau Marty, FAM berharap pasukan negeri jiran bisa meraih gelar juara. Kami memang memasang target untuk menjadi juara Piala Merdeka. Seperti tahun lalu, kami menargetkan menjadi juara. Jadi, berarti nggak ada alasan bagi kami untuk gagal menjadi juara kali ini, ujar Firdaus Muhammad selaku Wakil Presiden FAM. Namun, semangat tinggi Malaysia menjuarai Piala Merdeka rupanya terancau-kacau balau. Pasalnya, turnamen buatan FAM ini langsung diboikot oleh kelompok supporter negeri jiran, yakni Kurva. Aksi penolakan ini disampaikan langsung lewat unggahan Facebook Ultras Malaya. Rasanya sakit dan terus menyakitkan. Biar nggak diobati, kosongkan stadion. Tutup Kurva Pesta Bola Merdeka. #Reset Bola Sepak Malaysia. Dikutip dari Facebook Ultras Malaya. Gerakan boikot Piala Merdeka semakin menambah berat tugas Pau Marty selaku pelatih interim Malaysia. Pasalnya, ex-pelatih Barcelona B ini harus menanggung beban membangkitkan skuad Harimau Malaya. Boikot dari Ultras Malaya ini diprediksi akan menurunkan semangat bertanding anak asuhnya. Alhasil, Pau Marty masih berharap publik negeri jiran tetap hadir untuk mendukung Malaysia. Kami memerlukan dukungan dari supporter. Saya kira Stadion Bukit Jalil tanpa pendukung Harimau Malaya akan terlihat berbeda. Kami akan memastikan mereka dapat menikmati pertandingan, kata Pau Marty.
FA menuntut sang pelatih untuk menjuarai Piala Merdeka demi ranking FIFA yang lebih tinggi. Pasalnya, skuad Harimau Malaya berpeluang masuk ke pot 2 di undian kualifikasi Piala Asia 2027. Alhasil, peluang Malaysia untuk lolos ke turnamen paling besar se-Asia ini semakin mengecil. Pasalnya AFC mengubah aturan bahwa hanya satu negara yang berhak lolos dari fase grup kualifikasi. Jika melihat ranking FIFA, Malaysia bakal bertemu negara-negara raksasa dari pot 1. Suriah, Thailand, Tajikistan, Vietnam, Lebanon, dan India diprediksi akan menjadi lawan skuad Harimau Malaya. Alhasil, pasukan hitam kuning harus menyapu bersih laga di Piala Merdeka demi masuk ke pot 1. Demi ambisi ini, skuad Harimau Malaya bersiap menurunkan komposisi terbaiknya. Salah satunya Faisal Halim, yang berpotensi comeback usai kembali bermain di Liga Super Malaysia. Bintang Selangor FA ini akhirnya merumput usai absen selama 97 hari akibat siraman air keras. Namun, kehadiran Faisal Halim dirasa belum cukup mendongkrak kekuatan Malaysia. FAM sendiri disebut masih berusaha mencari pemain keturunan untuk menambah amunisi. Sayangnya, Datu Hamidin selaku ketua federasi memberikan komentar pesimis untuk supporter Malaysia. FAM memang gak bisa leluasa mencari pemain-pemain keturunan yang berkualitas untuk tim Malaysia. Setidaknya ada sejumlah faktor yang menghambat kebijakan naturalisasi ini, tutur Datu Hamidin. Nah, jadi itu saudara satu pemberitaan dari tim nasional Thailand, kemudian tim nasional Malaysia, dan yang kami tidak tayangkan adalah tim nasional Vietnam, ya, di mana memang Thailand demi mendongkrak ranking FIFA mereka akan mengadakan satu turnamen Piala Raja, di mana dengan Piala Raja ini Thailand nantinya berhasrat untuk bisa menjadi juara di Piala Raja tersebut, ya. Dan tentunya Thailand juga akan meningkatkan ranking FIFA-nya. Demikian juga dengan Malaysia yang akan menggelar turnamen Piala Kemerdekaan, di mana memang salah satu untuk bisa mengejar ranking FIFA Indonesia adalah dengan mengadakan turnamen sendiri, yang dalam profil video ini adalah turnamen gaje atau turnamen gak jelas yang diselenggarakan oleh para masing-masing negara di ASEAN ini yang memang tidak masuk dalam kualifikasi Piala Dunia, ya. Dengan adanya turnamen tersebut, Malaysia mungkin bisa mendongkrak ranking FIFA-nya, karena kalau ranking FIFA-nya masih seperti sekarang ini, maka di kualifikasi Piala Asia nanti Malaysia akan bertemu dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Suriah dan sebagainya. Itu sangat berat sekali, ya. Karena khusus untuk Thailand, mereka akan menggelar Piala Raja, di mana dalam Piala Raja tersebut, ya, Thailand ingin sekali juga untuk mengundang timnas Indonesia, tetapi memang rasa-rasanya tidak mungkin karena timnas Indonesia senior pada saat diselenggarakannya Piala Raja sedang terfokus kepada kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Kemudian Malaysia, karena memang berada rankingnya di bawah daripada Indonesia, 2 tingkat daripada Indonesia, 136 dan 134 untuk Indonesia, maka Malaysia harus mendongkrak ranking FIFA-nya agar lebih bisa melewati Indonesia. Nah, jalan salah satunya adalah mengadakan kompetisi turnamen Piala Kemerdekaan yang itu diselenggarakan juga terdapat dalam ranking FIFA. Nah, kalau Malaysia berhasil menjuarai Piala Kemerdekaan, maka Malaysia tidak lagi berada di pot A dalam kualifikasi Piala Asia, di mana ada Vietnam, Thailand, Suriah, dan India yang harus dihadapi. Dan nanti dalam kualifikasi Piala Asia itu hanya satu tim yang bisa masuk ke round berikutnya, karena memang posisi 2 dan 3 tidak diperhitungkan. Nah, oleh sebab itu Malaysia harus bisa memenangkan seluruh pertandingan. Nah, kalau kita lihat dari posisinya sekarang di ranking FIFA 136 ini, Malaysia akan berat sekali untuk bisa mengalahkan Vietnam, bisa mengalahkan Thailand, bisa mengalahkan Suriah, dan bisa juga mengalahkan India. Bahkan terancam Malaysia pun akan gagal dalam kualifikasi nanti. Oleh sebab itu mereka harus bisa meningkatkan ranking FIFA-nya agar tidak bertemu oleh tim-tim besar di pot A,
seperti Suriah, Vietnam, Thailand, dan India. Nah, kembali kepada Vietnam di sini, Vietnam saat ini terfokus hanya untuk Piala ASEAN. Dan inilah ajang balas dendam yang dinantikan oleh Thailand kepada Indonesia, karena memang dalam ASEAN Cup yang akan datang ini Indonesia menurunkan pemain lapis kedua, terutama adalah pemain U23 yang akan diturunkan oleh Sintayong atau Indra Safri nanti yang akan menahadoi timnas Indonesia. Dan disinilah Vietnam merasa bahwa Vietnam akan bisa mengalahkan timnas Indonesia di ASEAN Cup nanti, sebagai juga ajang balas dendam mereka terhadap beberapa kali kekalahan, 3 kali kekalahan beruntun kepada Indonesia baik di Piala Asia kemudian di kualifikasi Piala Dunia. Jadi 3 kali kekalahan beruntun inilah yang membuat Vietnam merasa iri dengan Indonesia, dan dengan usia 23 tahun yang dikirim ke Piala ASEAN Cup nanti, maka Vietnam beranggapan bahwa dengan mudah bisa mengalahkan timnas Indonesia. Namun kita tahu bahwa bola itu bundar dan di lapangan itu berbeda sekali. Dari beberapa pertemuan pun kita berhasil memenangkan terhadap Vietnam walaupun tidak ada pemain naturalisasinya. Nah, itu saja saudara yang dapat kami sampaikan dari video ini, dari channelnya Puncak Klasmen ya. Silakan Anda subscribe channel tersebut, dan jangan lupa juga Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 Tangsel ini supaya channel ini bisa berkembang di kemudian hari. Dan silakan Anda tinggalkan di kolom komentar sebagai masukan, kritik, dan saran kepada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.